Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan bandar udara, terutama terkait bagaimana karakteristik pesawat itu dapat mempengaruhi dari perencanaan seluruh geometri maupun area dari bandar udara itu sendiri. Baik, kemarin kita sudah sampai, kalau tidak salah saya sampai kepada berat ya. Ada sedikit kemarin kalau nggak salah saya singgung terkait dengan landing gear, tapi ini saya akan mengulangi sekali lagi untuk lebih jelas. Oke, pertama-tama kita harus mengerti bahwasanya landing gear itu adalah penumpang utama pada pesawat ketika pesawat tersebut berada di darat. Artinya ya, mulai dari parkir pesawat, kemudian taksi, atau bisa kita katakan istilah taksi di sini adalah pergerakan pesawat yang berada di daratan, kemudian penumpang pada saat take off, juga penumpang pada saat landing. Jadi roda pesawat ini merupakan seperti halnya fungsi roda-roda yang lain seperti di stasiun ya, di kereta ataupun di mobil. Roda ini juga merupakan yang akan nantinya itu menjadi satu titik tumpu dari keseluruhan berat yang ada di pesawat. Jadi berat pesawat itu akan didistribusikan terhadap kepada roda pesawat itu sendiri. Nah, bobot secara statistik pada roda pesawat itu sendiri itu adalah pembagian bebannya tergantung dari jenis pesawat dan letak bobot pesawat itu sendiri. Untuk perancangan perkerasan, diasumsikan bahwasanya roda depan itu akan memikul beban pesawat sebesar 5%, dan sisanya itu akan didistribusikan oleh roda utama, yaitu yang ada di belakangnya. Nah, apabila terdapat ada dua, maka setiap roda itu akan mendukung 47,5%. Artinya ya, kalau dikali dua kan ya 95%. Nah, konfigurasi roda ini tujuannya adalah untuk membagi distribusi berat pesawat kepada permukaan bandara. Sama dengan kalau di kereta api ataupun di mobil, itu berat mobil akan terbagi pada setiap gandar roda yang ada. Nah, sama dengan hal tersebut, pesawat juga pada saat dia akan mendarat atau pada di permukaan itu berat pesawat itu akan dibagi kepada setiap konfigurasi roda yang ada di pesawat tersebut. Nah, penyaluran beban ini sendiri kalau di aktivitas pesawat itu akan berpengaruh pada 3 wilayah di sisi udara, yaitu runway, taxiway, dan apron. Nah, semakin berat pesawat atau dimensinya semakin besar, maka rodanya tentu akan semakin banyak juga untuk mampu mendukung dari pergerakan pesawat itu sendiri. Nah, konfigurasi roda pendaratan utama ada beberapa jenis atau tipe. Yang pertama single wheel gear, jadi hanya satu saja. Kalau dual wheel gear berarti ada dua gandar di sini. Ada juga dual tandem, berarti dia ada seperti ada agak sedikit berbeda dengan dual wheel ya. Ada dual tandemnya di situ, ada jarak tertentu, dan juga ini maksud saya. Jadi ini tadi secara konsepnya aja, tapi secara jelas di sini itu ada single wheel itu seperti ini. Jadi roda depan ini yang mendukung 5% dan 95% ada di pada roda utama. Kalau single wheel itu berarti satu roda depan dan dua roda di samping kiri dan kanan,
ada juga dual wheel. Dual wheel itu berarti ya ada dua roda yang ada di depan maupun di belakang. Dan ada dual tandem berarti ada tambahan lagi gitu ya, jadi dual wheel tapi dia dual tandem, ada dua yang ada di belakangnya. Nah contohnya adalah seperti ini 2D 2 double dual tandem punyanya Boeing 747, Boeing 777 itu ada 3 malah triple tandem. Kalau Airbus itu ya seperti ini ya, banyak banget, ada dual tandem, triple tandem gitu ya di situ. Karena memang ya berat akibat dari pilotnya itu juga makin tinggi, otomatis makin berat. Nah untuk mendukung beratnya itu maka dibutuhkanlah konfigurasi roda pendaratan itu sendiri. Nah ini penjelasannya single wheel configuration. Masing-masing terdapat satu roda baik pada roda utama dan penyangga. Dual wheel berarti ada dua roda. Dual tandem configuration berarti masing-masing penyangga atau pada roda utama itu ada 4 roda dan main gear terdapat 2 roda. Nah kembali ke sini bahwasanya jarak karakter pesawat terutama terkait dengan jarak roda itu akan juga mempengaruhi pertama dimensi apron dan hanggar ya, karena dia akan acuannya itu salah satunya adalah roda pendaratan, jarak antar rodanya, kemudian lebar runway, taxiway, dan jarak antar keduanya. Ini juga terkait terutama dengan pergantian dari taxiway menuju ke runway, itu dengan begitu pula dengan taxiway dan apron, sehingga ini jari-jari yang dibutuhkan akan jauh lebih besar ya apabila rodanya juga semakin panjang. Nah kemudian ini ya seperti ini wingspan. Wingspan adalah jarak antar sayap. Wheel tread or track itu adalah jarak antar roda. Ini yang akan mempengaruhi dari lebar perkerasan terutama pada wilayah taxiway maupun dengan runway. Kalau wingspan itu akan berpengaruh pada wilayah apron gitu ya, bagaimana jarak antar pesawatnya. Nah main gear adalah yang di sini, nose gear ya, gear hidung ada di sini. Nah ini wheelbase, ini jarak antar rodanya. Kemudian yang berikutnya adalah radius putar ya. Radius putar akan berpengaruh ya dari belokannya si nose gear ini ya, dan juga nanti akan diikuti oleh main gear juga. Radius putar ya, posisi sudut kemudi. Nah karakter radius putar digunakan untuk menentukan posisi pesawat pada apron yang berdekatan dengan bangunan terminal dan juga menetapkan jalur yang akan dilalui oleh pesawat menuju tempat lain yang berada di area bandara atau pada landing area. Ini biasanya ya kalau sudah landing atau akan take off dia akan memutar. Nah karakteristik radius putar akan berpengaruh pada karakteristik perkerasan yang berada di bandar udara itu sendiri. Semakin besar sudut putar ya di roda kemudi, maka semakin kecil radius pesawat yang terjadi. Jadi kalau makin kecil dia di sini, otomatis juga semakin besar sudut putarnya, maka radiusnya juga akan semakin kecil, karena ya kalau sudut putarnya besar artinya ya belokannya juga akan semakin besar, sehingga radiusnya juga akan semakin sedikit. Radius putar sendiri merupakan jarak antara pusat rotasi ke berbagai bagian ujung pesawat. Nah, di sini radius sendiri ya itu definisinya sama ya, dari pusat rotasi menuju ke area sekitarnya. Sudutnya bervariasi antara 60 sampai 80 derajat. Sudut yang digunakan biasanya di atas 50. Kemudian ada namanya juga kecepatan putusan atau V1, yaitu kecepatan yang ditentukan yang pertama
bila mesin mengalami kegagalan pada saat kecepatan V1 belum tercapai, pilot harus menghentikan pesawat. Bila mesin gagal sesudah kecepatan V1 dicapai, pilot harus tetap take off. Artinya di dalam kecepatan pesawat ini sendiri terdapat dua istilah, yaitu kecepatan putusan, yaitu kecepatan pada saat dia waktu awal dia mau take off gitu ya, itu dia berjalan, pesawat itu berjalan, dilihat kalau kecepatan V1 nya, kecepatan putusan itu sudah terlampaui pada saat dia berjalan di runway, maka pilot harus take off walaupun mesinnya rusak ataupun bagaimana caranya. Kenapa? Karena kalau kecepatan putusan itu sudah tercapai, nantinya pilot atau kondisi pesawat itu kalau diberhentikan itu akan terjadi kecelakaan seperti itu ya. Nanti masalah nanti balik lagi kan masalah berikutnya, yang penting udah terbang dulu. Nah itu kecepatan putusan. Kemudian V2 kecepatan awal untuk mendaki ini lebih kencang dari kecepatan putusan, dimana ketika dia sudah memutuskan untuk take off, maka kecepatan ini adalah kecepatan minimum bagi pilot untuk diperkenankan mendaki. Artinya ya kalau sudah naik gitu ya, kalau udah mulai naik ketinggiannya 10,5 meter di atas permukaan runway, itu adalah kecepatan awal untuk mendaki atau V2. Jadi artinya ya kecepatan khusus untuk bisa terbang. Kemudian ada juga yang namanya kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi adalah kecepatan pada saat pilot mulai mengangkat hidung pesawat agar pesawat mulai lepas landas. Jadi kecepatan rotasi itu saat dia sudah berjalan, kemudian mau terbang nih. Nah, saat pilot itu mulai mengangkat hidung pesawat supaya dia bisa terbang, nah itu adalah kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi tidak boleh kurang dari V1. Itu. Ini sama dengan yang tadi ya, kalau VR lebih besar dari V1 dan ditemukan bahwa pada kecepatan ini pada kecepatan rotasi tidak dapat dicapai, take off yang ditolak berikutnya mungkin tidak dapat dilakukan pada sisa runway dan kemudian akan menghasilkan runway excursion atau mendarat di luar runway. Jadi kalau misalkan dia kecepatannya tidak bisa dicapai VR itu, maka suka tidak suka biasanya take off-nya itu akan terjadi pendaratan di luar runway atau ya istilahnya kebablasan gitu ya. Nah, VR adalah kecepatan rotasi ini sendiri itu fungsi pengaturan berat dan kibaran sayap pesawat, tapi juga dapat bervariasi dengan adanya ketinggian dan juga suhu tekanan. Nah, di dalam kasus kegagalan mesin, VR harus memungkinkan akselerasi ke V2 pada ketinggian tadi 35 kaki atau 10 meter di atas permukaan landasan untuk pesawat yang disertifikasi sebagai memenuhi performance A. Maksudnya di sini adalah kalau dalam kegagalan mesin saat pilot memutuskan untuk tetap take off, harus diyakinkan bahwasanya VR kecepatan rotasi pas dia menaikkan hidung pesawat itu sudah bisa untuk mencapai kecepatan kedua atau V2 atau kecepatan mendaki. Jadi supaya tidak masih bisa untuk terbang kemudian nanti kembali lagi untuk pemeriksaan mesin itu sendiri. Nah, jadi itu istilah-istilah kecepatan yang lain pada pesawat ya yang akan mempengaruhi, terutama contoh yang pertama take off safety speed, ini sama kayak V2 gitu ya. Jadi kecepatan yang harus dicapai terutama ketika pesawat berada di ketinggian 35 kaki di ujung landasan juga bisa didefinisikan sebagai kecepatan minimum yang dibutuhkan untuk terbang dalam keadaan satu mesin hingga ketinggian 400 kaki di atas tanah. Artinya ya kalau ada kegagalan mesin satu, maka satu mesin yang dipakai itu harus mampu untuk ketinggian 400 kaki di atas tanah, kemudian dia kembali lagi ke bandara.
Kemudian VLOF itu adalah kecepatan saat badan pesawat mulai terangkat dari landasan pacu, dan stall speed itu adalah kecepatan penerbangan minimum yang stabil dan dikendalikan saat berada di udara. Nah, kemudian ada juga kecepatan kontrol minimum VMCG itu adalah satu kecepatan di mana saat dia berjalan di darat, si pilot itu bisa melakukan kontrol penuh terhadap pesawat tersebut. Jadi saat dia di taxiway, dia akan berbelok, itu kecepatannya masih bisa terpenuhi untuk dilakukan pengendalian. Nah, VMCG memang ya karena dia berada di darat harus kurang dari V1, nggak mungkin, karena kalau sudah kecepatan V1 itu pilot agak sulit untuk melakukan pengendalian pesawat itu sendiri. Itulah makanya ketika dia sudah mencapai V1 kemudian terjadi kegagalan mesin, maka yang harus dilakukan adalah pilot harus tetap untuk terbang. Nah, jadi kembali ke kontrol minimum tadi, kecepatan kontrol minimum VMCG itu ya untuk mempertahankan kontrol arah dengan mesin yang tidak beroperasi kemudian harus dibelokkan untuk menangkal penyimpangan yang merugikan. Ya, artinya ya kalau berhenti ya harus ya seperti kendaraan gitu ya, harus berada di tempat yang aman. Kemudian gaya yang dapat dihasilkan oleh si kemudi itu sendiri akan tergantung pada ukuran kemudi, jumlah kemudi yang dapat dibelokkan, serta kecepatan aliran udara yang melintasi permukaan kemudi itu sendiri. Nah, kemudian ini kecepatan kontrol minimum ini kalau berada di laut ya, kalau tadi berada di darat, kalau ini biasanya pesawat-pesawat amfibi. Ini sama sebenarnya sama. Ini tidak banyak sih ya, karena memang rata-ratanya sama di sini. Nah, ini biasanya kalau dan berikutnya yaitu normal operating velocity atau kecepatan maksimum. Ini adalah kecepatan jelajah struktural maksimum yang hanya dapat dilampaui dalam keadaan luar biasa dan di udara yang halus. Seorang pilot dapat memilih terbang di kecepatan ini ketika terjadi penurunan cepat tiba-tiba atau jika ada alasan tertentu ingin segera mendarat. Nah, ini karena supaya pada normal operating velocity atau kecepatan maksimum itu kalau ada penurunan cepat tiba-tiba, si pilot ini harus segera terbang atau menaikkan level pesawat itu. Nah, pada saat menaikkan level itu dibutuhkan kecepatan yang jauh lebih besar dari kecepatan normal, kan seperti itu. Nah, sehingga ini sendiri dibutuhkan memang pada keadaan yang luar biasa atau ketika ada keadaan medis di pesawat ya, ingin segera mendarat ya, otomatis sama dengan moda yang lainnya ya, pesawat bisa dipacu ya, dipaksakan untuk menuju ke kecepatan yang maksimum. Tapi ya ini otomatis pembakaran bahan bakarnya akan jauh lebih besar gitu ya. Tapi resikonya ketika pada kecepatan ini kalau ada turbulensi itu pesawat akan jauh lebih sulit untuk dikontrol ya kan, karena kecepatan terlalu tinggi terus kemudian ada turbulensi ke bawah, itu kalau mau kontrol pesawatnya juga akan susah gitu ya. Ya sama ketika kita kecepatan tinggi kemudian ada sesuatu di depan kan, kita panik tapi mobil juga akan sulit untuk dikontrol, akibatnya ya akan guling nah kan, itu kalau mobil. Nah, kemudian ada juga namanya velocity never exceed. Ini biasanya kecepatan udara yang terlampaui dapat mengakibatkan kerusakan struktural dan biasanya diwakili oleh garis merah pada indikator kecepatan udara. Velocity never exceed yaitu kecepatan udara yang tidak boleh dilampaui oleh pesawat itu dan biasanya ditandai oleh tanda merah. Dan ini biasanya kalau terjadi, kalau dia lewati di garis merah itu artinya dia akan mesinnya itu akan cepat rusak.
seperti itu. Kemudian juga ada namanya reference speed VREF, yaitu 1,3 kali kecepatan stalling atau kecepatan normal dalam konfigurasi pendaratan yang dinyatakan pada berat pesawat yang berlaku. Ini adalah kecepatan diperlukan karena ambang landasan dilintasi pada ketinggian 50 kaki jika kinerja dihitung ingin dicapai. Jadi ini ya seperti halnya kecepatan perencanaan, ya, kecepatan perencanaan guna melintasi atau guna untuk taxiway. Nah, kembali kepada yang istilah kecepatan pertama, yaitu kecepatan putusan. Jadi ini bisa dikatakan adalah suatu kecepatan yang dapat pilot itu dapat mengenal apakah ada kegagalan engine ataupun juga dengan adanya kerusakan yang terjadi di pesawat, apakah pilot akan memutuskan untuk tetap take off atau malah justru mengurangi kecepatannya hingga berhenti. Nah, V1 itu sendiri hanya berada pada pesawat yang memiliki mesin lebih dari satu, di mana kalau yang satu rusak ini, ya, kalau gagal mesin pertama, maka mesin yang berikutnya, mesin kedua itu dia masih bisa terbang. Ya, artinya tidak perlu pilot dipaksakan untuk berhenti, yang mananya nanti akan timbul kecelakaan, ya, kecelakaan tunggal, dan karena kecepatannya tinggi maka risiko itu ya untuk terjadi guling atau terjadi terbakar karena dia berbelok, kemudian dia selip rodanya, kemudian jatuh, kan wingsnya atau sayapnya yang akan menampung pesawat itu sendiri. Nah, kecepatan di sini juga akan bervariasi di antara jenis pesawat dan bervariasi sesuai dengan faktor-faktor seperti berat pesawat, panjang landasan, pengaturan sayap, mesin dorong, kontaminasi permukaan landasan, dan hingga semua faktor-faktor ini harus dapat ditentukan oleh pilot sebelum take off sendiri. Nah, tadi kecepatan putusan yang diartikan secara umum, ya. Ini kalau secara khusus dalam beberapa aturan pesawat terbang, nah, namanya definisi V1 itu adalah kalau dari FAA kecepatan maksimum dalam lepas landas di mana pilot harus mengambil tindakan pertama. Jadi apakah menerapkan rem, mengurangi dorongan, atau mengerem kecepatan untuk menghentikan pesawat dalam jangka atau jarak berhenti secara cepat. Itu kalau FAA punyanya Amerika Serikat. Nah, kalau di Kanada sendiri, V1 atau kecepatan putusan merupakan kecepatan pengenalan kegagalan mesin kritis dan menambahkan bahwasanya arti dari kecepatan itu tidak sebatas pengenalan saja, tapi juga yang namanya V1 itu juga dapat mengadopsi definisi lain yang tercantum pada AFM pabrikan dari pesawat tersebut, sehingga tapi yang jelas ya, V1 ini harus dapat mencegah dari bahaya keselamatan operasional daripada pesawat itu sendiri. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kalau misalkan pesawat itu akan take off gitu, ya, take off, dia sudah mulai berjalan di runway, ternyata sebelum sampai ke V1, kecepatan itu kan akan naik terus, ya. Jadi kalau sebelum sampai kepada kecepatan V1 tadi ternyata terjadi engine failure atau kegagalan mesin, maka pilot otomatis sudah sigap dan segera mengerem sehingga tapi ini kalau belum V1, ya, jadi V1 belum tercapai, sehingga diharapkan dia memang landasan itu akan cukup untuk menghentikan pesawat itu sendiri. Nah, kalau dia sudah melewati V1,
Maka mau nggak mau, suka nggak suka, pilot harus terus take off, kemudian nanti kembali lagi untuk pemeriksaan. Jadi itu ini kalau kejadian gagal mesin terjadi kalau tadi pada kecepatan rendah, ini kalau kecepatan tinggi maka pesawat harus tetap lepas landas ya, karena ini akan jauh lebih aman ya untuk dia terbang take off terlebih dahulu kemudian kembali daripada dia harus mengerem. Nah, itulah makanya terkadang kalau kita ingin menghentikan itu ya harus tahu-tahu juga gitu ya, karena bisa jadi justru yang maksud kita itu menghentikan sesuatu itu malah menjadi fatal akibatnya, seperti dalam kasus pesawat ini kan, ketika dia mulai mengenali engine failure atau adanya kegagalan mesin di saat kecepatan tinggi, maka suka nggak suka, mau nggak mau, lebih baik pilot mengambil jalan tetap lepas landas, tetap take off walaupun hanya dengan satu mesin. Nah, itulah makanya nanti ada kecepatan-kecepatan yang tadi saya sudah katakan, yang terutama yang hanya berada pada kecepatan yang kecepatan stalling speed kalau nggak salah tadi ya. Silakan nanti kembali lagi ke slide sebelumnya. Sebentar ya, saya lihat aja sekalian ya. Maksudnya tadi di situ adalah mini take off safety speed gitu ya, take off safety speed. Iya. Nah, jadi batas antara kecepatan yang dibutuhkan untuk lepas landas untuk tahu apakah pilot itu akan lepas landas atau akan menghentikan pesawatnya, itulah yang dinamakan V1. Jadi keputusan dan segala tindakan untuk take off ataupun berhenti berada di V1. V1 adalah sebuah titik pada pada pesawat yang terkait dengan kecepatan amannya. Nah, biasanya di kalangan para pilot itu terjadi kesalahpahaman di mana kecepatan putusan ini bisa diibaratkan waktu pencapaian untuk keputusan ya, untuk keputusan. Nah, padahal pada faktanya, jadi biasanya untuk di pesawat itu para pilot yang penting ada titik V1. Kalau misalnya sebelum V1 itu sudah ada perusakan mesin, dia akan mengerem langsung. Tapi kalau sudah di atas V1, maka pesawat akan tetap lepas landas walaupun terjadi kerusakan. Itu mitosnya itu di titik itu ya. Nah, faktanya itu keputusan ini status emergensi itu sebaiknya jangan menunggu ada V1. Karena kalau sudah terlanjur sudah melampaui, ya suka nggak suka pesawat harus tetap terbang. Ya artinya yang rugi ya si pilot ini harus punya beban tanggung jawab yang lumayan besar untuk dia take off dan juga dia akan kembali ke landasan. Jadi V1 itu adalah decision speed, jadi kecepatan putusan, bukan engine failure. Jadi biasanya kalau misalkan engine failure speed ya kayak tadi ya, kalau misalnya kecepatannya sudah mencapai V1 berarti engine-nya baik-baik saja dan dia akan segera lepas landas seperti itu. Nah, go and stop dijadikan guna indikasi decision untuk terbang atau berhenti, ini ada di dalam pesawat itu sendiri. Jadi jika V1 sama dengan engine failure speed, artinya jika engine failure speed jika mau mencapai V1, persepsi pilot itu bisa berhenti, padahal kenyataannya panjang landasan tidak memenuhi untuk berhenti.
Nah, ini kalau kecepatan V1 dikategorikan pada engine failure, karena panjang landasan kan setiap bandara itu berbeda-beda. Nah, sehingga jangan sampai patokannya adalah kecepatan. Kalau kecepatan masih kurang, berarti dia masih bisa bebas untuk menggantikan pesawatnya. Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu, karena panjang landasan yang tersedia biasanya memang tidak sepanjang dari persepsi pilot itu sendiri. Sehingga secara mudah pengertian V1 adalah kecepatan maksimum di mana pesawat bisa dihentikan di atas landasan dengan pengereman maksimum, termasuk penggunaan spoiler atau reverses. Jadi reverses itu artinya pembalikan udara. Jadi biasanya kalau kita mau, ya sama kayak kalau nonton kalau misalnya nonton Fast and Furious gitu misalnya, ya kalau dia pakai nose kan gayanya itu ke belakang yang mengibatkan mobil ke depan kan, seperti itu ya, diterbangkan oleh nose-nya itu. Nah, kalau reverses ini nose-nya dibalik ya, dibalik sehingga yang tadinya kencang gitu ya, dengan adanya tadi dibalik tadi, maka diharapkan kekuatan dari dia mendarat itu akan terkurangi dengan atau dilawan dengan pembalikan dari pendorong udara itu sendiri. Itu juga pengertian V1 juga kecepatan minimum di mana pesawat bisa take off dengan aman jika terjadi kegagalan mesin pada kondisi critical engine. Nah, kalau resiko ya kalau take off itu dibatalkan, terutama ketika pesawat itu sudah mencapai V1, itu punya risikonya ya. Jadi kalau pembatalan take off itu selalu ditentukan berdasarkan kondisi lapangan. Kalau terjadi engine fail, engine fire, dan lain-lain, kalau ada kebakaran dan lain-lain, maka skenario-nya adalah kalau terjadi sebelum pesawat mencapai V1, maka tolak take off. Kalau terjadi harus continue. Nah, pembatasan ini dilakukan ya oleh si pabrikan pesawat itu sendiri lah kan, artinya yang membuat pesawat itu dia tahu berapa kecepatan batas dari pesawat itu sendiri. Jadi contoh seperti Airbus, dia memakai standar V1 itu 100 knots. Jadi kalau terjadi engine fail sebelum 100 knots, itu pilot kalau ada engine fail, pilot akan menolak take off. Tapi jika berada di high speed atau di kecepatan tinggi, kalau ada engine fail, maka pilot akan tetap melakukan take off. Jadi seperti itu. Nah, risikonya ataupun panjang landasan yang nanti akan dipengaruhi oleh yang tersedia saat rejected take off atau saat pesawat itu menolak untuk lepas landas, maka panjang landasan yang dipertimbangkan pada saat itu adalah panjang accelerate stop distance, yaitu sebuah jarak untuk melakukan akselerasi kemudian mengerem maksimum hingga berhenti. Nah, faktor pengaruh panjang ini sendiri ya, selain dengan ASD yang sudah direncanakan dari awal, itu juga akan dipengaruhi oleh lapisan karet, kontaminasi yang ada di landasan, ada cairan-cairan kimia, ada genangan air, ceceran oli, kondisi rem, dan juga kondisi badan pesawat. Jadi misalnya ASD 200 atau 300 meter. Nah, itu bisa jadi apakah itu menjadi jarak aman ketika pesawat akan menolak take off? Kan tidak akan selalu dipengaruhi ya. Kalau misalkan ada ceceran oli di situ, ya berarti saat dia mau mengerem, pesawat itu juga akan membutuhkan jarak yang jauh lebih besar daripada ASD ini sendiri. Jadi seperti itu maksudnya. Ini biasanya kalau pada kondisi kecepatan tinggi kemudian pilot memutuskan untuk menolak, maka yang terjadi adalah slip.
ya. Kalau ya ibaratnya gampangnya slip kalau di pesawat artinya runway excursion atau tergelincirnya pesawat. Nah, jadi bayangannya adalah kalau pesawat itu bergerak 60-80 meter per detik atau akselerasinya 4-8 knots, kalau keputusan ada keterlambatan putusan dari pilot untuk menolak take off, itu jaraknya kalau tundaannya itu 2 detik, itu jaraknya itu untuk yang dibutuhkan pesawat itu hingga berhenti itu butuh peningkatan sekitar 250 meter. Jadi bayangkan saja kalau ASD-nya itu mungkin cuma 500 gitu ya. Ternyata pilot itu untuk memutuskan menolak take off itu sangat dekat dengan ujung landasan atau dengan saat ujung runway itu, maka kalau tundaannya itu sekitar 3 detik saja atau 4 detik, berarti pesawat itu akan mampu berhenti ketika ditambah jarak sebesar 500 meter. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah suatu contoh panduan Airbus untuk pilot untuk dapat memutuskan apakah dia akan rejected take off atau tetap take off. Jadi kalau ini stop, kalau berada di hijau, kerusakan pesawat berada di zona hijau, maka dia dapat mengatakan stop atau dia berhenti ya. Maksudnya ya rejected take off. Nah, kemudian kalau berada di kuning nih, di sekitar 80-100 km per jam, biasanya lupa ya tadi. Nah, ini pada zona kuning ini pilot harus tetap harus segera dengan cepat untuk memutuskan apakah dia akan terus atau menolak take off, karena ya kalau pesawat itu kalau sudah ini kan naik terus. Nah, kalau sudah lewati 100 ya, pilot otomatis akan tidak punya pilihan lain kecuali untuk tetap take off. Nah, jadi ini penjelasan yang tadi ya. Jadi kenapa dia kita lihat di sini melebihi 100 knot namun masih di bawah V1, pilihan pilot hanya go, kecuali kondisi spesial seperti engine fire. Nah, artinya kalau dia pada kecepatan tinggi, suka nggak suka ya pilot harus tetap take off. Nah, di sini mindset si pilot ya untuk memutuskan apakah saya harus take off atau saya harus berhenti, itu pertimbangannya itu adalah panjang runway. Apakah panjang runway ini yang tersisa itu dapat menghentikan pesawat dengan kecepatan sekian atau malah tidak. Ya, artinya referensinya adalah ada 2 detik saja keterlambatan pilot untuk memutuskan berhenti atau tetap take off, itu minimal harus ada tambahan panjang dari landasan runway itu sebesar 250 meter. Tapi kalau tetap take off ya, ini mindsetnya ya, kalau pertimbangan reject tadi, kalau tetap take off ya artinya pesawat akan mengurangi berat, yaitu berupa taxi fuelnya yang habis, dan selanjutnya ketika dia memang ada kerusakan, pihak petugas darat bisa dengan cepat mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan, sehingga ketika pesawat itu kembali lagi itu sudah sesuai dengan skenario dari petugas darat itu sendiri. Nah, kondisi luar biasa ya pada P1 memang kalau misalkan ya ketika sudah jalan tiba-tiba melihat ada tabrakan atau sesuatu terjadi di sekitar runway, sama seperti tadi, jika terjadi setelah V1, pilot akan terus go atau akan terus take off 1-2 detik tidak dapat memutuskan skenario terbaik, maka tahap terbaik adalah controllability. Ya, artinya kalau memang sudah sadar itu telat ya, pilotnya itu telat untuk berbicara atau untuk bertindak, maka
ya satu-satunya harapan memang mengontrol pesawat itu dengan semaksimal mungkin. Artinya ya kemampuan dan pengalaman akan berpengaruh di situ. Nah kalau tidak ya maka yang terjadi adalah runway excursion atau tergelincir, di mana roda pesawat terbang itu di permukaan landasan meninggalkan ujung atau sisi permukaan landasan itu sendiri. Ya artinya pada saat runway excursion itu pesawat tidak berada pada jalur runway yang seharusnya. Terjadi ada beberapa istilah. Yang pertama overrun takeoff. Ini kalau pesawat itu gagal takeoff ketika sebelum mencapai ujung landasan pacu, sehingga pesawat akan terus bablas dari ujung runway. Itu takeoff. Kalau landing itu sama. Jadi kalau landing itu kalau pendaratan pesawat masih terus gitu ya, remnya kurang berfungsi ya, maka nanti yang terjadi adalah ketika sudah di ujung landasan, pesawat itu masih memiliki kecepatan sehingga dia akan terus bablas. Ya ini sama-sama kalau take off dan landing berada di ujung landasan. Tapi kalau veer off itu berada di sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi ya kayak slipnya itu saat dia sudah gagal mesin atau terjadi sesuatu, ya pilot akan membelokkan ya secara tiba-tiba sehingga jatuhnya itu bukan di ujung tapi di samping landasan itu sendiri. Faktor penyebab dari runway excursion ini antara lain yaitu adanya kesalahan sistem hidrolik ya, perbedaan brake pressure kanan dan kiri dan sebagainya. Artinya memang ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan di situ. Kemudian selain dari faktor teknis juga ada faktor non teknis seperti ya angin yang sangat biasanya ya sering dilihat viral juga di beberapa video di YouTube itu pesawat yang nekat untuk tetap mendarat di tengah situasi angin yang kencang. Juga faktor yang berikutnya adalah untuk visibilitasnya itu buruk ataupun berfluktuasi, artinya ya tidak berfungsi dengan baik ataupun landasan pacu terkontaminasi oleh air, es, salju atau lumpur yang mana nanti akan mempengaruhi sistem pengereman pada pesawat. Nah ada juga ya yang sudah terjadi itu terjadi secara integratif antara faktor teknis dan non teknis yang kita sebut faktor gabungan. Nah dampak dari runway excursion ini atau tergelincirnya pesawat yang pertama adalah adanya kematian ya, atau cedera pada orang yang di dalam pesawat ya, karena ini pergerakannya tidak normal. Kemudian ada kerusakan pesawat toki. Kemudian bisa juga mengakibatkan kematian atau cedera orang yang tidak berada di pesawat ya, artinya ya kalau misalkan ada pekerjaan di samping runway gitu ya, kemudian terjadi runway excursion, maka yang terancam nyawanya memang ya orang yang berada di sekitar runway yang sedang beraktivitas. Kemudian kerusakan pada instalasi lapangan terbang, kerusakan pada pesawat lain, ini kalau misalkan dia terdabrak dengan moda yang lain. Dan juga yang paling penting di sini, kalau ada runway excursion maka keterlambatan perjalanan akan jauh lebih lama daripada sebelumnya. Nah maka di dalam pencegahannya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kecanggihan pesawat terbang, di mana ya kalau semakin canggih berarti safety-nya juga semakin tinggi. Kemudian pengalaman pilot ya, kehandalan pilot akan diuji di sini, fasilitas bandar udara dan juga kebijakan. Nah jadi ini ya beberapa saran. Kalau untuk pilot ya, kalau dalam mengatasi runway excursion tetap diperhatikan apabila pesawat itu sudah berada di kecepatan V1, apapun ceritanya tetap harus take off. Karena kalau tidak take off ya resiko runway excursion akan semakin besar. Karena tidak mampu lagi untuk menghentikan pesawat pada area yang sudah ditentukan. Nah kemudian untuk mencegahnya kalau dari petugas darat, ini terkait dengan prasarana gitu ya, bagaimana bobot operasi maksimum, panjang lapangan yang dibutuhkan, kecepatan kritisnya berapa, kelebarnya berapa, wilayah amannya berapa. Itu adalah salah satu cara pencegahan untuk tidak adanya runway excursion.
Nah, di sini pada runway eksekusi minor, beberapa peraturan ICAO menetapkan bahwa daerah terbuka minimum yang berdekatan atau dan di kedua ujung landasan pacu mampu meminimalisir kerusakan pada pesawat yang meninggalkan permukaan aspal. Jadi biasanya kalau misalnya dari ujung landasan itu masih diperkeras, kemudian kan rumput ataupun tanah biasa. Nah, di sini bahwasanya adanya daerah terbuka minimum itu mampu dimanfaatkan oleh pesawat untuk menghentikan pesawatnya itu sendiri ketika terjadi runway excursion yang sifatnya minor. Nah, biasanya seperti ini ya. Kronologi yang sering terjadi adalah yang pertama, sebuah pesawat melakukan take off atau landing di runway selain yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya runway lebih dari satu, jadi harus dipastikan bahwasanya pesawat ini berada di runway tempat runway yang tepat gitu ya, supaya tidak salah. Dan biasanya dalam kasus luar biasa biasanya terjadi pada kasus pendaratan yang melibatkan penggunaan bandara yang bukan menjadi tempat tujuan. Jadi misalnya yang direncanakan atau yang sudah beroperasional itu adalah penerbangan perintis, di mana pesawatnya kecil, panjang landasan juga kecil, kemudian tiba-tiba harus didarati oleh pesawat yang besar seperti misalnya Boeing tadi ya. Pesawat yang besar tadi, kemudian akhirnya karena panjang landasannya kecil, ya suka nggak suka pesawat itu akan mengalami yang namanya runway excursion. Nah, ini kronologi yang sering terjadi ya. Sebuah pesawat yang gagal take off sebelum ujung landasan itu dapat jadi ini yang biasanya gagal take off atau gagal landing itu biasanya terjadi karena pertama, penanganan pesawat yang tidak seharusnya ataupun ini berbagai penyebab ya. Keputusan untuk menolak take off yang diambil pada kecepatan melebihi V1, berat pesawat melebihi maksimum, kondisinya itu berbeda ya, ada banyak genangan air dan sebagainya. Kemudian bobot pesawat terbang yang digunakan untuk pengaturan posisi dorong atau daya tidak terpenuhi, ataupun juga adanya malfungsi. Nah, itu yang take off. Kemudian yang landing, biasanya kronologi yang terjadi itu adalah pertama, kecepatan touchdown yang berlebihan. Jadi artinya saat dia sudah menapak dari sisi runway itu kecepatannya masih terlalu tinggi ya, kemudian ambang penyeberangan ambang lautan terlalu tinggi ya, atau titik touchdown atau titik ya pertama kali pesawat itu mendarat itu berada di luar zona touchdown normal ataupun berat pesawat lebih maksimum untuk kondisi yang berlaku. Kemudian juga sering ya saat mendarat itu kecepatan angin yang dilaporkan ternyata berbeda, mungkin adanya perubahan pola angin sehingga dia berbeda, sehingga akan membuat adanya runway excursion ini sendiri. Kemudian ada sistem kinerja pendaratan pesawat, terjadi kerusakan fungsi atau adanya aquaplaning. Aquaplaning itu adalah genangan air yang muncul di runway dan akan mengganggu dari sistem penerbangan pesawat udara. Nah, kemudian berikutnya tadi ya sudah di ujung runway baik untuk take off maupun yang landing. Kemudian bagaimana kalau yang tipikalnya runway excursion yang tipe veer off kiri ataupun kanan? Nah, biasanya ini terjadi karena yang pertama, pendaratannya tidak sesuai, kemudian kecepatan angin melebihi batas maksimum sehingga pesawat terdorong ke samping, kemudian adanya malfungsi pesawat terbang atau kehilangan kontrol, sama seperti efek aquaplaning. Nah, ini efek aquaplaning ya. Jadi ketika pesawat itu baru akan mendarat, ban itu akan menyentuh air terlebih dahulu baru lapisan aspal. Nah, kalau dia terjebak di situ, maka yang ada adalah si roda pesawat akan mengikuti arah daripada air itu sendiri. Ya, artinya ya nanti akan terjadi karena kecepatannya tinggi, ini akan terjadi sesuatu hal yang
runway excursion itu tadi. Maka solusinya bagaimana? Yang pertama, pelaporan kondisi aktual di lapangan itu yang akurat dan tepat waktu, terutama pokat angin dan lain sebagainya. Ini biasanya pilot sudah menerima sebelum dia berangkat. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan yang benar, terutama terkait bobot pesawat, kecepatan dan lain-lain. Kemudian adanya kepatuhan ketat terhadap teknik penanganan yang sudah ditulis di dalam referensi pesawat terbang itu sendiri, dan pengambilan keputusan dan teknik efektif untuk penolak pendaratan segera untuk touchdown awal, ya artinya tadi kalau sudah tercapai kecepatan V1 maka dia lebih baik langsung take off. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Pertanyaan akan saya layani di grup WA maupun di postingan Google Classroom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.